Oke, halo teman-teman, balik lagi ke channelnya Lumiere Production bareng gue Bram. Dan kali ini kita kedatangan tamu, ada Husin. Jadi hari ini kita mau ngomongin mengenai fresh graduate yang kerja di perusahaan kontraktor. Simak terus. Oke Sin, jadi Husin ini nih teman kuliah gue sebenarnya. Ya. Kita waktu itu kuliah di Unpar, angkatan 2007, 2007. ambil teknik sipil. Kalau gue udah gugur nih, udah nggak kerja di kontraktor lagi. Tapi Husin ini makin sukses dia. Sekarang posisinya itu udah PM ya? Sekarang PM. Iya, sekarang Husin ini udah dari project manager di salah satu perusahaan kontraktor di Indonesia. Ya. Sin, kalau di kontraktor itu kerjanya apa aja sih kurang lebih? Luas sih sebenarnya Bram. Jadi kalau di kontraktor itu ya, tergantung job desk. Tapi dengan posisi tugas fungsi utama kontraktor sebetulnya satu sih, menyelesaikan pekerjaan atau bangunan sesuai dengan perencanaan atau arsitektural yang sudah disiapkan oleh konsultan. Sebetulnya ya itulah utamanya kontraktor. Oke. Ya, membangun lah. Membangun ya. Ya. Dan sebenarnya kan kalau orang-orang tahunya kontraktor itu cuma bangun bangunan, gedung. Kayak lu sekarang kan proyeknya lagi dibangun warehouse ya, gudang ya. Iya. Iya, tapi kan sebenarnya kan kontraktor juga jalan juga bangun ya. Jadi ada infrastruktur juga pasti dikerjakan oleh kontraktor. Jembatan, macam-macam ya. Jembatan ya, termasuk infra lah. Cuman mungkin memang fokus dari perusahaan kontraktor beda-beda ya. Betul. Kalau yang di tempat lu sekarang lebih fokus ke bangunan, bangunan sipil. Jadi gedung-gedung, pergedungan, pergudangan, lebih fokus ke situ. Oke. Nah, Sin, boleh cerita sedikit nggak Sin? Waktu itu, kalau sebenarnya teknik sipil itu waktu kuliah tuh belajar apa aja sih? Jadi waktu kuliah sebetulnya ya standar sih, belajar kita tetap pasti belajar textbook lah. Yang namanya textbook kan ya prinsip-prinsip perhitungan struktur itu kita pasti yang ngikutin, sudah ada textbooknya lah. Cuman ya kita selain dari itu, menurut saya pengalaman yang harus kita ambil pada saat kita kuliah itu juga pada saat kita mungkin melakukan kegiatan organisasi ya, berorganisasi. Oh, justru itunya ya? Ya, menurut saya itu yang sangat penting untuk kita dalam bersosialisasi, dalam bekerja di masyarakat. Jadi banyaklah yang kepake dalam kita untuk dalam berorganisasi tersebut. Kalau ilmunya sendiri, hitung-hitungannya itu? Kalau di kontraktor sih sebetulnya hitungannya saya rasa sih bukan ini ya, tidak terlalu fokus lah. Nggak terlalu fokus ya? Karena kalau di ya kita teman-teman juga ada yang ya banyak lah alumni kita juga kan jadi konsultan-konsultan hebat yang kerja di konsultan ternama, yaitu pasti ilmu-ilmu itu sangat terpakai, Bram. Cuman kalau di kontraktor kita umumnya pakai untuk pengecekan lah. Pengecekan lebih ke, kalau kontraktor itu lebih ke metodenya ya. Pokoknya gimana caranya lu membangun dengan efektif, efisien ya. Betul. Jadi di metodenya itu kan kita harus bisa lah mengkalkulasi atau melakukan perhitungan secara draft lah, yang secara cepat gitu. Walaupun mungkin tidak terlalu detail, tapi kita yakin bahwa yang metode yang akan kita laksanakan atau yang kita lakukan itu sesuai atau benar dan aman, itu yang paling penting sih. Ya, jadi buat teman-teman ya sebenarnya kalau lulusan teknik sipil itu kebanyakan ya kalau nggak kerjanya di kontraktor, di konsultan gitu ya. Betul. Ada juga sih yang di MK ya. Ada. Ya, tapi ya pokoknya kalau konsultan itu yang lebih karang hitung-hitung. Betul. Kalau kontraktor ngebangun. Betul. Gitu ya. Kalau MK atau manajemen konstruksi yang ngawasin gitu ya. Ngawasin kerjaannya si kontraktor ini apakah sesuai dengan desainnya si konsultan. Betul. Masih ngerti juga kan gue kan? Top. Kalau gue sendiri kan sebenarnya waktu itu juga baru cuman kerja nggak nyampe setahun di kontraktor tuh, gue udah agak ngerasa nggak cocok nih. Kalau lu sebenarnya apa sih yang lu suka dari pekerjaan lu nih di perusahaan kontraktor ini? Kalau menurut gue ya Bram ya, sebetulnya kontraktor tuh ya lumayan menantang sih. Dalam artian yang satu pasti yang gue suka dari awal itu masalah salary-nya lah. Salary-nya dibanding dengan pekerjaan lain pada saat itu masih lumayan tinggi lah, lumayan bagus gitu loh. Pada saat kita baru lulus dan sampai dengan sekarang menariknya itu adalah dalam kontraktor ini kita bagaimana memanage semua bagian dari masalah material, pengadaan material,
dari masalah tenaga, dari masalah desain, itu kita manage sehingga pekerjaan itu bisa selesai dengan aman yang pertama, kualitas yang baik, dan progres yang sesuai dengan schedule. Jadi kompleksitinya lumayan lah, dan terutama memanage orang kan gak gampang ya. Apalagi tukang-tukang, subkon mungkin yang punya karakter masing-masing, kita harus manage sesuai dengan kemauan kita gitu loh. Nah itu juga menurut gue challenge yang agak susah tuh kalau kita, contohnya gue nih, gue kerja di kantoran lah walaupun bukan back office ya, tapi tim yang gue kelola di bawah gue ini adalah orang-orang yang sebenarnya itu lulusan kuliahan, ya mereka punya level edukasi yang udah cukup lah buat masuk dunia kerja. Sedangkan kalau lu kan memanage yang bener-bener orang yang mungkin level edukasinya lulusannya nggak sampai kuliah. Betul ya. Itu ada kesulitan nggak sih lu dalam memanage orang-orang itu? Kesulitan sih pasti ada lah. Kita jadi namanya kesulitan pasti ada. Cuman ya itu tantangannya bagaimana kita bisa mengkoordinir atau memaksimalkan kemampuan mereka, memaksimalkan kemampuan atau keahlian mereka pada bidang mereka sehingga pekerjaan di lapangan pun dapat maksimal. Nah itu yang harus kita, yang itulah fungsi kontraktor. Karena kan kalau kita bicara konstruksi, udahlah kasih aja ke tukang pasti jadi. Ya belum tentu si tukang itu mengerti metode atau kualitas atau seperti apa. Maka kontraktor lah yang berperan di situ, yang mengelola lah seperti itu. Kalau ada anggapan memanage tukang-tukang tuh harus keras, harus gimana, itu menurut lu gimana? Sebetulnya kurang setuju sih. Kurang setuju ya? Kadang kalau kita terlalu keras juga sama mereka bisa berbalik. Kudeta. Malah bisa jadi rame gitu. Rame, ya? Jadi kita harus tahu sih sebetulnya pola pikir mereka ini kan seperti apa gitu loh. Mungkin mereka simple, hanya yang penting mungkin pembayaran tidak terlambat, seperti itu ya. Itu yang harus kita jaga. Jadi mereka yang penting bekerja, mendapatkan haknya mereka, dan kita menuntut kewajiban mereka bekerja sesuai dengan kemauan kita sih. Ya kurang lebih sih simpelnya ke situ. Cuman kadang orang ada yang iseng lah atau ada yang nakal lah. Nah itu yang harus kita benar-benar jeli melihat orang. Gila nih, gue pangling banget ngobrol sama Husin sekarang nih. Dulu kita bener-bener dari engineer ya, pas kerja. Dulu sempat kerja bareng di perusahaan, bukan perusahaan yang sekarang ya. Bukan. Dulu kita sempat kerja bareng di kontraktor di perusahaan yang awal gue kerja juga. Gue sama Husin masih coro-coro lah kalau ngomongin masalah kerjaan ya bener-bener masih awam banget, tapi sekarang dia bener-bener udah mendalami banget nih. Nanyain terus ya, kalau dulu nanyain terus pulang jam berapa ya? Iya kan? Pulang jam berapa nih? Kok yang lain belum pada balik nih, belum bisa balik. Waktu awal baru, gue inget banget bro, waktu kita baru masuk kerja, jam 4 nih udah lirik-lirikan tuh. Balik nggak? Ayo balik nggak? Tapi belum ada yang balik nih. Terus baru tahu kan kontraktor itu ternyata jam kerjanya lumayan panjang gitu loh. Walaupun di kontrak kerjanya itu jam kerjanya, waktu itu kita jam 7 setengah 8 sih, setengah 8 ya? Sebetulnya kalau dari kontrak perusahaan sampai jam 5 nggak salah. Cuman nggak ada si kontraktor pulang jam 5. Kalau nggak salah waktu itu kita tuh setengah 8 sampai jam 4 Sin. Iya. Setengah 8 jam 4, tapi Sabtu kita masuk kan setengah hari. Iya. Oh iya. Oh bener, masuk ya? Awalnya setengah 8 sampai jam 4. Betul. Makanya pas jam 4 gue sama Husin juga udah lirik-lirikan nih. Kira-kira aduh cabut nih. Tapi belum pada balik. Ternyata tangkep. Iya. Udah pada terbiasa pulangnya jam 8 di sana. Jadi kalau sampai dengan sekarang ya menurut saya kontraktor emang jam kerjanya emang harus begitu, bro. Emang harus begitu ya? Iya. Padahal waktu itu kita udah kelar kerjaan juga jam 4, jam 5 sampai jam 8 juga kita gabut juga. Iya nggak sih? Betul. Tapi itu merupakan suatu proses yang harus menurut gue ya, yang harus kita laluin lah. Yang namanya orang bekerja di proyek ya memang harus gitu standby lah. Ya dalam artian standby, apapun yang terjadi, apalagi dengan posisi saya sekarang sebagai project manager ya harus bertanggung jawab terhadap keseluruhan. Jadi kalau kita tidak ada di lokasi, pengambilan keputusan kan pasti mungkin agak terlambat. Jadi ya wajar lah, namanya orang bekerja di proyek ya harus di lokasi, harus menunggu, mengawasi. Ya itu wajar sih. Dulu mungkin awalnya kita nggak kepikiran ya. Ngapain nih? Ngapain ya? Udah kerjaan udah kelar. Ini orang tunggu sampai jam 8 cuma supaya dapat uang lembur kali ya.
Karena Ternyata- dulu pikirannya begitu, Iya. tapi ternyata kesini-sini kalau gue ya, oh iya emang haruslah kita merupakan kewajiban lah. Makanya waktu itu juga biasanya kalau bos kita udah balik cepet, langsung kita juga balik cepet. Iya pasti. Berarti kalau lu sekarang juga standby di proyek ya sampai malam ya? Ya namanya kontraktor ya begitu. Jam kerjanya memang panjang sih, Bang. Kalau ada anak baru, lu sering didongkolin tuh dalam hati, kapan pulangnya nih si bos Susin nih gitu ya? Ya dari awal makanya kita mungkin kurangnya komunikasi atau pembelajaran yang menurut saya. Jadi regenerasi itu penting. Jadi kita juga kepada kaum milenial ya kita harus sampaikan juga kenapa lu harus standby. Jadi bukannya hanya membiarkan mereka learning by seeing, tapi kita juga harus mengedukasi lah. Oke. Nah, Sin, tadi kan kita ngomongin mengenai salary lumayan oke nih. Ya. Kalau waktu itu pas kita kerja pertama, ini seingat gue ya, waktu itu tuh kita lagi peralihan kenaikan gaji. Jadi pertama kali bulan-bulan awal itu gue masih ingat banget gajinya 3 juta waktu itu. Iya. Tahun 2011. 2011. Gaji Betul. 3 juta karena kita kerja di proyek, kita ada tunjangan proyek 10%. Jadi waktu Iya. itu 3,3 juta. Itu Iya. di luar uang makan segala. Iya. Terus karena ada peralihan, paling kurang lebih sebulan atau 2 bulan ke depannya langsung naik gaji kita. Betul. Jadi 4 juta. Tunjangan Betul. proyeknya tetap 10%, 4,4 di luar uang makan dan lain-lain. Iya. Kalau sekarang nih, kira-kira kalau fresh graduate gitu ya, baru lulus, terus dia masuk ke perusahaan kontraktor, kira-kira pasti beda-beda sih ya. Cuman kira-kira berapa sih kisaran gajinya kalau masuk di perusahaan kontraktor? Kalau fresh grade ya tadi beda-beda sih Bram. Sebetulnya tergantung posisi yang di-apply. Oke. Jadi misalnya dari level pelaksana ataupun level lapangan lah. Level lapangan itu ada standar sendiri. Kalau yang saya tahu sekarang untuk posisi engineering itu kurang lebih kisaran antara mungkin sekarang sekitar 5 juta sampai 8 juta lah. 5 sampai 8 ya. Fresh grade ya saya Fresh rasa. graduate. Tergantung perusahaannya lagi ya. Tergantung perusahaan ya, balik lagi tergantung perusahaan. Tapi saya rasa untuk engineering sih kurang lebih harusnya pasaran segitu lah. Kalau kira-kira Sin, kalau yang 5 juta itu dia job desk-nya apa, terus perusahaannya seperti apa? Kalau 8 juta itu kira-kira yang seperti apa sih? Ya mungkin ya tergantung skala perusahaan lagi ya, Iya. skala perusahaan. Jadi biasanya kalau mungkin yang Lebih gede perusahaan ya, lebih lokal besar. atau ya dia target atau proyek-proyeknya tidak terlalu besar nilainya, ya mungkin ya tadi di angka 5. 5-6 gitu ya. Ya 5 sampai 6. Kalau untuk mungkin yang sudah perusahaan lumayan besar biasanya standarnya mereka juga Lebih besar. tapi ya mereka juga demand-nya kita juga lebih disiplin, lebih ini gitu. Tapi berarti ada ya yang fresh graduate masuk di perusahaan kontraktor itu gajinya sampai 8 juta itu ada ya? Ada ya. Ya tapi balik lagi kita tadi itu ya. secara ya posisi, terus kita secara pribadi sih apa sih value kita gitu loh. Iya. Ya jadi perusahaan juga pasti akan melihat value kita. Iya. Nah, kalau lu sendiri Sin, gue belum pernah ngobrol detail sama lu mengenai gimana sih caranya. Waktu itu kita kan pas awal masuk itu kita sebagai engineer ya Sin ya. Iya. Waktu itu lu ngerintis di perusahaan yang lama itu sampai posisi apa, terus sampai lu sekarang nih jadi PM, project manager. Menurut gua PM tuh salah satu posisi yang udah cukup tinggi loh. Jadi misalnya kita ada satu proyek nih teman-teman ya, misalnya proyek gedung kantor A gitu. PM itu ya bener-bener lu mengepalai di situ proyek itu ya lu yang harus tahu segalanya itu lu kepalanya. Betul ya. Betul. Nah, gimana waktu itu lu prosesnya dari engineer sampai ke project manager sampai sekarang sih? Ya jadi prosesnya sebetulnya ya menurut saya sebetulnya lumayan cepat ya Bram. Lumayan cepet ya? Menurut saya pribadi ya. Makanya Khusus buat lu doang nih, maksudnya Iya. Pengalaman lu ini ya? Iya, menurut gua untuk naik ke posisi ini termasuk lumayan cepat dan sampai saat ini pun gua masih tetap belajar lah Bram. Dalam artian belajar PM senior juga gua tetap tanya mereka kalau ada masalah atau apa gua tetap minta sharing sama mereka lah, minta petunjuk atau sharing dengan mereka karena kan mereka juga pengalamannya biasa dulu sih zaman dulu PM ya minimal 20 tahun dulu kan. Jadi mereka emang digembleng lumayan lama lah. Jadi perjalanannya ya dari awal kita gua set engineer, terus naik ke terus pindah perusahaan kan, pindah perusahaan yang di Singapura, gua masuk
jadi site engineer juga, kemudian naik jadi project coordinator Di yang perusahaan Singapura itu? di perusahaan Singapura, dari project coordinator terus gue balik ke sini megang satu proyek skalanya ya sekitar 40 sampai 40 M-an lah. Nah di situ gue dipercayakan jadi PM. Nah jadi ya setelah titik baliknya ya gue ke sini jadi PM sampai dengan sekarang gitu. Lumayan cepet berarti ya sini? Lumayan cepet. Waktu itu lu dari engineer ya, site engineer. Site engineer pertama kali benar-benar masuk di perusahaan yang pertama nih. Ya. Terus lu naik jadi project coordinator yang di Singapura itu berapa lama ya? Itu kalau itu sekitar 2 tahun sampai 3 tahun. 2-3 tahun? Ya 3 tahun lah. Terus dari project coordinator itu lu balik ke Indonesia itu? Langsung jadi PM, project manager. Kurang lebih berapa tahun tuh? Itu kurang lebih sekitar 2 tahunan. 2 tahunan juga ya? 2 tahun. Berarti lu pertama kali jadi PM itu tahun berapa? Tahun 2015 pertengahan lah. Cepet ya? Ya. Ya makanya gue bilang lumayan cepet. Oke. Ya tapi jadi PM pusing juga Bram, karena namanya jadi PM ini semua tanggung jawab yang tadi lu bilang, karena dia posisi tertinggi di proyek, jadi semua tanggung jawabnya ya harus diterima gitu loh. Jadi apapun yang terjadi di lapangan, ya namanya konstruksi kan kerjaannya high risk ya. Jadi kalau ada accident atau apa ya amit-amit, untung sampai sekarang masih aman semua lah. Tapi kalau ada apa-apa ya PM harus bertanggung jawab. Gue jadi inget juga sih di proyek pertama kita waktu itu ada kolomnya ya, kolom tumbang ya, kolom itu rame ya. Iya, kolom tumbang rame. Terus ada juga yang kita sempat, bukan salah gue atau salah lu, ada yang lain yang salah. Salah itu kan? Kesalahan detail sedikit ya. Ya makanya kan kita gara-gara kesalahan detail sedikit itu biaya yang harus dikeluarkan. Betul. Gila ya. Makanya kita harus benar-benar teliti lah. Dan kita juga nggak mau kan yang kita bangun ini hasilnya juga tidak baik atau seperti apa kan, yang kita juga nggak mau. Kalau buat fresh graduate kira-kira nih ya, mereka misalnya masuk ke perusahaan kontraktor, menurut lu sendiri kelebihannya apa, kekurangannya apa sih? Untuk fresh grade menurut gua sih tergantung passion ya. Kalau lu tidak menyukai suatu pekerjaan itu akan menjadi beban sih. Ya mungkin contohnya mungkin ya Bram, gua nggak tahu ya. Kalau lu makanya beralih ke sini karena mungkin menurut lu, oh di kontraktor nih bukan passion gua nih, gua nggak suka nih di kerja begini nih. Ya itu jadi balik lagi ke pribadi ya kan. Jadi satu itu, yang kedua kalau untuk fresh grade yang pengen jadi kontraktor, menurut gua itu satu pasti salary sih. Masalah salary lumayan dan banyak tunjangan lah. Banyak tunjangan. Namanya orang apalagi proyek, ditempatin di proyek ya. Ya, apalagi ditempatin di proyek biasanya ada. Ya ini tergantung perusahaan lagi betul, ya, kebijakan perusahaan. Tapi umumnya ada tunjangan proyek, ada tunjangan luar kota. Kalau di luar kota ada meal allowance atau tunjangan makan, uang makan seperti itu. Ya kalau udah posisinya juga lumayan tinggi, ya pasti ada tunjangan-tunjangan lainnya lah, seperti mungkin telepon billing atau bensin, ya pasti ada lah. Tapi balik lagi tergantung perusahaannya. Kalau kekurangannya, bukan kekurangan ya, maksudnya apa sih yang mungkin mereka harus persiapkan gitu kalau mau kerja di perusahaan kontraktor tuh? Ya itu yang tadi, yang pertama pekerjaannya pasti long hour working. Kalau kita dulu kan memang nggak siap untuk itu sebenarnya. Kaget jadinya. Kaget, betul. Jadi kaget, loh ini kok kerja setiap hari pulang jam 8, setiap hari pulang jam 9, ya kan? Kita emang ya itu belum siap. Tapi ya kontraktor emang harus begitu. Harus begitu ya. Jam kerjanya emang lebih panjang, terus selalu utamakan keselamatan. Karena ya namanya kerja di proyek resikonya tinggi. Tadi ngomongin masalah fashion, gue mau cerita sedikit. Waktu itu sebenarnya gue duluan masuk ke tempat yang pertama itu ya. Gue duluan masuk kurang lebih seminggu 2 minggu lah. Gila itu gue bener-bener, karena gue ngerasa bukan passion gue bener-bener kerja tuh udah kayak tersiksa banget. Sampai akhirnya 2 minggu kemudian gue ngeliat ini kucuk, wah ada sih mesin masuk. Lumayan lah, ada teman berbagi di situ gue. Iya. Kalau makan kita makan selalu bareng ya. Makan berangkat aja bareng, pulang bareng.
makan di mes itu juga ya? Di apa? Bukan mes apa? Di samping kampus ini kantin bedeng. Oh di Bedeng, iya. Ya, kantin bedeng. Kita sering makan di Bedeng juga. Kira-kira ada lagi nggak sih yang harus dipersiapkan buat fresh grad nih yang mau masuk ke perusahaan kontraktor selain tadi ya, selain jam kerjanya yang panjang, mentalnya atau? Ya pasti mentalnya lah. Dalam artian kan kita di kontraktor ini ya berhadapan dengan berbagai macam orang. Ya pasti mentalnya harus siap. Jangan ketemu tukang yang mungkin mereka tidak bermaksud untuk seperti itu atau tidak bermaksud untuk ngomongnya kasar atau apa. Ya kita harus menghadapinya dengan bijaksana lah. Karena kalau kita juga merasa, oh lu kok ngomongnya begitu sama gua, lu nggak sopan sama gua kan kontraktor. Dan akhirnya nanti jadi rame gitu. Ya kita harus menanggapinya dengan bijaksana lah kalau saya. Ya tapi ya tergantung ya, beda-beda orang, beda-beda tipe untuk menghandle. Tapi kalau gua lebih coba gua ajak ngomong baik-baik. Kalau memang dia nggak bisa bekerja di tempat gua, ya nggak apa-apa. Dia mau cari proyek lain silahkan. Gitu. Ya mental harus kuat lah. Oke. Nah terakhir sih mungkin di situasi pandemi kayak sekarang ini ya, proyek tuh tetap jalan nggak sih? Atau susah cari proyek baru atau gimana? Kalau buat perusahaan kontraktor tuh ngaruhnya di mana sih kondisi pandemi ini? Kalau untuk proyek tetap berjalan, Bram. Cuman sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Jadi selalu mencuci tangan. Kita juga sediain masker kain. Dan ya namanya proyek mungkin areanya agak luas, jadi menjaga jarak pasti nggak mungkin mereka berkumpul lah. Kadang di area kantin pun kita sudah siapin selang-selang atau spot-spotnya. Dan tentu saja untuk proyek-proyek baru gua rasa sih sangat berpengaruh ya. Jadi sempat pada awal pandemi Maret kemarin kita dari pemerintah terapkan PSBB, itu banyak tender-tender proyek yang juga ikut berhenti sambil menunggu situasi sepertinya. Nah sampai dengan sekarang ini ya mudah-mudahan semakin kesini semakin membaik lah. Mulai tender-tender proyek mulai dibuka lagi, proyek-proyek baru mulai jalan. Ya mudah-mudahan lah pandemi ini segera berakhir. Amin. Oke, Sin, thank you banget nih buat waktunya hari ini. Siap, Bram. Buat teman-teman semua juga semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di share, like, dan komen di bawah. Bye.